Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Untuk itu perlu sekali kita mendengar kisah Rasulullah dan sahabat ini, kerana sahabat dan Rasulullah ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang telah Allah ridho kepada mereka. Bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimana keseharian mereka, ibadah mereka? Mengapa mereka sukses di kehidupan dunia dan di akhirat? Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai orang-orang yang mabuk. Dikeluarkan oleh Abdul Razak, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ibnu Abi Hatim, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Majid Al-Hanafi bahawa seseorang telah membawa anak saudaranya yang mabuk menemui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aku memergoki keponakanku ini dalam keadaan mabuk." Ibnu Mas'ud berkata kepada lelaki itu, "Goyang-goyangkanlah badannya, ciumlah bau arak dari mulutnya." Lelaki itu pun menggoyang-goyangkan badan keponakannya itu, dan Ibnu Mas'ud mencium bau mulut anak itu dan tercium bau arak dari mulutnya. Kemudian Ibnu Mas'ud memerintahkan supaya anak itu dipenjarakan. Keesokan harinya Ibnu Mas'ud memerintahkan supaya keponakannya itu dikeluarkan. Ia memerintahkan supaya rotan dibawa kepadanya. Ketika rotan sampai kepadanya, ia melihat ujung rotan itu sudah pecah. Jika rotan itu digunakan, maka pukulan rotan itu hanya dapat dirasakan sedikit saja. Ia kemudian memerintahkan agar orang merotannya dengan tidak mengangkat rotannya terlalu tinggi. Rotanilah ia dan rotani setiap anggota tubuhnya, dan janganlah mengangkat tanganmu tinggi-tinggi sekira ketiak atau tidak kelihatan. Kemudian anak itu dirotan dengan sederhana, tidak terlalu keras, mengikuti perwai. Hukuman rotan ini dijalankan dengan si terhukum tidak melepaskan baju dan celananya. Ibnu Mas'ud kemudian berkata, "Demi Allah, penjaga anak ini adalah orang yang jahat. Ia tidak mendidik anak ini supaya menjadi orang yang beradab dan dapat menyimpan rahasia." Kemudian ia berkata lagi, "Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, sangat suka kepada pengampunan, dan sesungguhnya tidaklah patut bagi seorang pemerintah untuk mengesampingkan suatu hukuman melainkan harus menegakkannya." Setelah itu Ibnu Mas'ud bercerita, orang yang pertama mendapat hukuman potong tangan adalah seorang lelaki dari kalangan Ansar. Ia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, seakan-akan wajah Rasulullah SAW terkesan sedih apabila melihat wajah lelaki itu dengan debu menempel di wajahnya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, seolah-olah engkau berat untuk menjalankan hukuman kepadanya." Rasulullah SAW pun bersabda, "Apakah yang menghalangi aku dan engkau menjadi kawan pembantu syaitan terhadap kawanmu itu? Sesungguhnya Allah menyukai keampunan dan tidak patut bagi seorang pemerintah untuk mengesampingkan hukuman melainkan ia harus melaksanakannya." Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, "Wa ya'fu au yasfahu," dan hendaklah kamu memaafkan dan berlapang dada. Quran Surah An-Nur ayat 22. Dalam riwayat Abdul Razak dari Amru bin Su'aib radhiyallahu anhu katanya, "Sesungguhnya orang yang pertama dihukumi hukum had dalam sejarah Islam adalah seorang lelaki yang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Setelah para saksi bersaksi atas perbuatannya, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan agar tangan lelaki itu dipotong. Setelah melaksanakan hukum itu, wajah Rasulullah SAW pun berubah seolah-olah debu bertaburan di atasnya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah,
seolah-olah engkau berat hati untuk melaksanakan hukuman itu kepada lelaki ini. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, apakah yang menghalangiku dari melaksanakan hukuman ini, sedangkan kamu menjadi pembantu-pembantu syaitan terhadap saudara kamu? Mereka meminta agar Rasulullah SAW membebaskan saja lelaki itu. Namun, Rasulullah SAW tidak ingin melakukannya dan berkata, mengapa kalian tidak mengampuninya sebelum membawanya ke sini? Sesungguhnya seorang pemimpin itu apabila dibawa seseorang kepadanya untuk dijatuhi hukuman had, maka tidak patut baginya untuk mengesampingkan hukuman itu. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku bersama-sama dengan Umar dalam satu ibadah haji dan umrah. Kami berpapasan dengan seorang penunggang kuda. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku kira lelaki ini sedang mencariku. Lelaki itu datang menemui Umar radhiyallahu anhu sambil menangis. Umar bertanya kepadanya, apa yang terjadi kepadamu? Sekiranya kamu seorang yang berhutang, kami akan memberi uang untuk menyelesaikan hutangmu itu. Jika kamu takut, kami akan memberikan keamanan kepadamu kecuali jika kamu telah membunuh seseorang. Maka kamu pun akan dibunuh. Jika kamu tidak suka untuk berhijrah dengan suatu kaum, maka kami akan memindahkan kamu ke tempat lain. Tetapi lelaki itu berkata, sesungguhnya aku telah meminum arak. Abu Musa telah menjatuhkan hukuman rotan kepadaku. Kemudian ia menggunduli aku dan menghitamkan wajahku. Kemudian aku diarak beramai-ramai. Ia juga memerintahkan agar orang-orang jangan duduk bersama denganku dan jangan makan bersama denganku. Oleh kerana itu aku merencanakan di antara 3 jenis keputusan. Apakah aku akan memancung kepala Abu Musa, atau aku meminta engkau agar memindahkan aku ke Syria, di mana di sana tidak ada orang yang mengenaliku, atau aku menyertai para musuh lalu makan dan minum bersama mereka. Mendengar perkataan lelaki itu, Umar radhiyallahu anhu menangis. Aku juga tidak suka berbuat demikian atau menjatuhkan hukuman seperti itu. Aku juga telah meminum arak pada zaman jahiliyah. Meminum arak bukanlah seperti zina. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu. Kesejahteraan ke atas kamu, amma ba'du. Sesungguhnya si Fulan bin Sufulan At-Taimi telah memberitahuku begini. Demi Allah, jika kamu melakukannya lagi, aku akan menghitamkan wajahmu dan mengarak kamu ke tengah orang ramai. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran dari yang aku katakan ini, maka ulangilah perbuatanmu itu. Perintahkan agar orang-orang duduk bersama-sama dengannya dan makan bersama-sama dengannya. Jika ia bertobat, maka terimalah kesaksiannya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberi lelaki itu seekor tunggangan dan uang 200 dirham. Dilanjutkan kisah tentang Khalid bin Walid dan Malik bin Nuwairah. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ibnu Abi Aun dan yang lainnya bahawa Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu telah menuduh Malik bin Nuwairah murtad dari Islam berdasarkan keterangan yang telah sampai kepadanya. Tetapi Malik tidak mengakuinya. Ia berkata, aku masih beragama Islam. Aku tidak menukar dan mengubahnya. Abu Qatadah dan Abdullah bin Umar juga mendukung pernyataan itu. Namun Khalid bin Walid tidak mahu menerima kesaksian mereka. Lalu memerintahkan Dirar bin Al-Azwar Al-Asadi radhiyallahu anhu agar memancung kepala Malik. Kemudian Khalid mengambil isteri Malik yang bernama Ummu Mu'tanam dan menikahinya. Berita mengenai tindakan Khalid memenggal kepala Malik pun Nuwairah dan menikahi istrinya itu telah sampai ke pengetahuan Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia telah melakukan zina, maka ia harus dirajam. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak akan merajamnya. Ia telah salah dalam mengambil keputusan. Kata Umar radhiyallahu anhu lagi, ia telah membunuh seorang Islam, maka hendaknya ia dihukum mati. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak akan membunuhnya. Ia telah salah dalam mengambil kesimpulan. Kata Umar radhiyallahu anhu, jika tidak, setidak-tidaknya ia harus dipecat. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku tidak akan memasukkan pedang yang telah dihubungkan oleh Allah ke atas orang-orang kafir ke dalam sarungnya untuk selama-lamanya. Alhamdulillah, itulah kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semoga dengan mendengar
kisah ini akan menambah ilmu dan pelajaran kita, dan semoga kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.